for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Agama Islam Yasni Bungo beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, khususnya Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Dan tidak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya, Nabila Ihsaniati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah semester 1 akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema perwujudan bela negara di kalangan pemuda. Sahabat muda, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang kaum tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 kaum muda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air. Baik harta, bahkan nyawa sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan negara Republik Indonesia. Usaha pembelaan negara ditandai dengan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan keyakinan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Sahabat muda, pada kali ini saya menyimpulkan bahwa makna perjuangan bela negara di kalangan pemuda adalah berani. Yang pertama, berani berjuang demi bangsa. Nelson Mandela pernah berkata, "Pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia." Hal ini diperkuat dengan banyaknya negara-negara yang merdeka setelah lahirnya kaum intelektual. Oleh karena itu, perjuangan demi bangsa dapat dimulai dengan terus belajar dan menjadi pemuda yang haus akan pengetahuan. Bahkan Profesor Dr. B.J. Habibie juga mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika kelemahan tersebut melekat pada generasi muda, saya yakin generasi muda pada saat ini bukan lagi sebagai pelopor pembangunan, melainkan
sebagai penghambat, bahkan penghancur pembangunan bangsa. Padahal, sahabat muda, sejarah tersebut mengajarkan kepada kita sejak tahun 1928 ditandai dengan kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Peran pemuda sebagai penggerak pergerakan nasional, pendiri, bahkan sebagai garda terdepan untuk bangsa Indonesia. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita, mustahil tanpa pemuda Indonesia bisa merdeka. Kemudian, poin yang kedua adalah berani menjaga adat dan budaya. Insinyur Soekarno pernah berkata, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi, namun tetaplah menjadi orang Nusantara dengan adat dan budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah wahai saudara-saudara, musuh terberat adalah rakyat itu sendiri. Rakyatnya mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsanya sendiri demi menegakkan budaya asing. Tetaplah bersatu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Oleh karena itu, sudah saatnya pemuda berani menjadi garda utama dalam menjaga keutuhan adat dan budaya Indonesia. Kemudian, poin yang ketiga adalah berani bersatu. Tidak ada senjata yang lebih tajam dan lebih mematikan persatuan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita pernah bersumpah pada Indonesia akan dalam tumpah darah bangsa bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sumpah itu hari ini menjadi tanggung jawab pemuda saat ini. Dan kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, menghilangkan perpecahan atas dasar perbedaan. Karena Indonesia ada, karena kita beda, namun kita tetap memilih bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin yang terakhir adalah berani membela yang benar. Sahabat muda, masih ingatkah dalam benak kita sempat 30 tahun bangsa kita upacaranya berpikir dan berpendapat secara bebas? Masa Orde Baru sempat membentuk generasi yang tertutup, generasi yang serba diatur untuk diam, yang enggan untuk berpendapat dan berpolitik. Akhirnya hanya menggantungkan hidup pada segelintir elit. Oleh karena itu, saat ini Indonesia membutuhkan generasi yang lahir di era reformasi, yang tahu menggunakan kebebasan, berinisiatif atau mengutarakan pendapat. Dan anak mudalah yang harus berani melawan arus dan tidak gentar keluar dari zona nyaman demi mematahkan segala ketidakadilan di negeri. Sahabat muda, sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda,
bentukan Indonesia adalah bentukan anak muda. Tidak pernah lekang dalam ingatan bagaimana Sumpah Pemuda menjadi momentum persatuan kesadaran nasionalis dari penjuru Nusantara untuk meraih kemerdekaan. Oleh karena itu, wahai sahabat muda, sudah saatnya mulai di detik ini pemuda Indonesia bergerak, berjuang demi memajukan bangsa, membela negara, menjaga identitas bangsa, menepis segala perpecahan. Dan ingat satu kali, wahai sahabat muda, Indonesia ada karena kita beda, namun kita tetap memilih bersatu dalam bingkai negara Republik Indonesia hingga saat ini. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara semua, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan bertutur kata. Akhir kata, alhamdulillahi rabbil alamin, billahi fisabil haqq, summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.